Jadi permaknaannya itu kalau yang diatur dalam kitab undang-undang hukum Siap. pidana, Siap. ini agar tidak multitafsir, saya baca. Jadi berhati-hati. Bisa saja apa yang kita lakukan itu merupakan bagian dari pemerasan. Oke. Dan hati-hati kalau apa yang kita lakukan bisa saja itu termasuk bagian dari pengancaman. Ya, kan kadang ada orang melakukan tindakan, sikap terhadap seseorang, padahal itu bukan dia maksudnya untuk mengancam atau memeras, tapi itu bagian dari pemerasan dan pengancaman. Jadi bisa dikategorikan nggak sengaja meras gitu. Saja, misal ya, misal ini sebuah kasus pengurusan KTP, misalkan biayanya adalah misal Rp6.500. Tiba-tiba salah satu oknum pegawai ya tempat pengurusan KTP itu membebankan biaya kita 10.000. Pak, kalau tidak 10.000 tidak bisa kita selesaikan. Kategori pemerasan itu. Oh. Kita baca. Oke, siap. Pemerasan terlebih dahulu ya. Itu dituangkan dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam ayat satunya menekankan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu ya yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan tindak pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi ada banyak kriterianya di dalam pasal 368 yang dimaksudkan di dalam pemerasan. Pertama adalah bagaimana dia berupaya untuk menguntungkan dirinya sendiri atau dengan menguntungkan banyak orang, tidak dia sendiri, tapi cara dia itu adalah bertentangan dengan hukum. Ya, melawan hukum. Itu satu. Yang kedua, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ya. Berarti ada dua kriterianya. Bisa saja toh yang pertama tadi dia bertentangan dengan hukum, tapi tidak dengan kekerasan. Seperti saya contohkan dengan pengurusan KTP misalkan ya, tadi. Untuk memberikan barang sesuatu itu ada kriterianya. Artinya ada yang diberikan. Barang sesuatu apakah uang atau berupa barang lain, ya, atau bentuk benda yang dikuasai oleh si korban pemerasan, ya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain yang saya maksudkan, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Ya. Dengan cara kekerasan, dia memaksa seorang agar hutangnya dihapus gitu. Nah itu caranya kan. Kalau kriterianya bisa dimasukkan itu di dalam pasal 368. Kemudian dia diancam. Bagi yang dikriteriakan saya maksudkan tadi, dia diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Wih, lama ya? Hati-hati. Itu ayat 1 dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Itu ayat 1 sangat menekankan tentang bagaimana kita harus berhati-hati, sikap saja yang belum tentu itu merupakan apa yang kita masukkan itu sebagai pemerasan, bisa saja kriteria sebagai pemerasan. Baik. Terutama yang mengenai ada bertentangan dengan hukum. Gitu kan. Ngurus sertifikat tanah. Diperas. Ya, harganya sudah jelas tertera, misal satu sertifikat dengan kriteria tanah seperti ini, dengan nilai NJOP seperti ini harganya. Misal harganya 100.000 tapi dibebankan 150, kalau tidak akan selesai. Atau akan muncul ancaman Bapak harus ngasih, kalau tidak kita tidak akan selesaikan sampai terakhir. Bapak tidak akan memberikan sertifikat. Bagian pemerasan. Iya. Tapi kan ini mungkin kalau dibawa ke pengadilan atau dilaporkan agak sulit ya Bang, karena kan kadang kita juga nggak punya bukti kalau kita itu sudah diperas, ya nggak sih? Ya, atau gimana? Itu makanya kalau kita mau melanjutkan perkara ini ke ranah hukum, siapkan segala bentuk saksi dan bukti. Ya, karena kan pemerasan ini termasuk kriteria yang perbuatan pidana yang secara pembuktiannya memang kalau yang pemerasan ini kan seseorang dengan seseorang. Seorang dengan seorang. Siapkan yang bukti.
Dan kemudian itu kalau paling hebatnya saksi mengetahui tentang ada upaya itu. Jadi kalau mengurus misal gitu dia akan kelemahan terhadap bukti, ya saksi hadirkan. Waktu kita mau mengurus saksinya harus ada. Kalau seorang perseorangan Sulit minim banget ah. saksinya ya. Tapi apa yang tidak mungkin ketika Iya. sebelumnya ada perkara, ya, sebelumnya ada perkara, oknum polisi ya, mengurus salah satu alas hak, ya, alas hak tanahnya, gitu. Jadi minta tolong kepada salah satu oknum lurah Oke. di Pekanbaru. Lalu dia dibebankan biaya yang relatif tinggi. Ketika ketika dia tidak penuhi Mau. biaya ini, Nggak bisa nggak bisa. ya urusannya alas terpenuhi. SKGR-nya, surat keterangan ganti rugi, tidak akan diurus. Oke. Lalu ini karena dia polisi kan, dia melakukan tindakan dengan operasi tangkap tangan, dia melakukan pemerasan itu Si gitu. lurahnya tahu nggak ya itu polisi kok berani banget meras? Namanya penjahat. Iya. Dia tidak peduli polisi, pengacara, Iya. hakim dan lain-lainnya. Iya. Dia yang penting ketika dia mungkin sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Jadi pukul tidak rata canggung. aja gitu ya. Tidak canggung sehingga kalau apa yang dia lakukan itu dia tidak melihat seseorang itu. Yang penting ada pembebanan biaya dan ini merupakan sudah tradisi sepertinya kan. Kalau sudah menjadi sebuah tradisi, menjadi permasalahannya itu adalah budaya jahat. Sudah budaya jahat, Iya. tidak melihat seseorang itu. Kalau sekarang kita nyebutnya pungli ya bang ya, Pungli. budaya pungli gitu ya. Iya, pungutan liar. Heeh. Pungutan liar ini kan ya suka sama suka. Bang, nanti KTP sekian, oke lah kita. Oh. Tapi biayanya padahal kan sekian, lebih tinggi Oh gitu. itu nggak bisa disebut pemerasan tuh. Ya kategori pungli nanti secara internal dari misalkan institusinya adalah pemerintahan, ya pemerintahan yang dapat melakukan tindakan terhadap dirinya. Nah, pemerasan itu seperti yang kita masukkan dalam pasal tadi, Iya. 368 itu Berbeda ayat dengan 1. pungli berarti ya. Pungli beda. Oke. Kalau ini kan diancam kekerasan, mengancam, atau ada kekerasan, mencekik. Saya lihat di beberapa medsos itu, jauh sebelum tema kita tentukan, dan sesudah tema kita tentukan tentang pemerasan dan pengancaman ini, lihat di medsos itu ada preman, oknum-oknum preman di salah satu daerah, memeras supir-supir truk gitu kan. Meminta, mengancam kalau kau tak memberikan sejumlah uang ini kau tidak boleh lewat sini atau kau akan kami pukuli kan. Takutlah supir truk. Supir truk ini kan tahu sendirilah beban biayanya, biaya uang pribadi belum tentu bisa memenuhi keinginan-keinginan si preman kan gitu. Nah sekarang masyarakat kritis, dia bijak, dia rekam, dia share, dan itu sudah menjadi petunjuk bukti yang kuat untuk menyatakan seseorang itu sudah melakukan pemerasan. Berarti si preman-preman itu udah dapat ganjarannya nih dalam kasus tersebut. Iya banyak saya lihat itu kan ya? paling lama itu kalau sudah viral, paling lama 1 hari udah tertangkap. Ini kategori pelaporan yang kemarin Bang Palin sempat bahas juga ya, kalau misalnya kasus mau cepat ditangani, viralkan dulu gitu ya. Sekarang Kapolri sudah menekankan kepada jajarannya. Ya. Jadi no viral, no justice gitu kan. Tapi sekarang kalau kepolisian itu sudah membenah, udah baik deh itu sekarang. Lihat kita perkara-perkara, ya memang kadang memang harus viral pula dulu kan. Nah, jadi baru perkara bisa ditindaklanjuti. Jadi sebenarnya itu polisi sudah berbenah saya lihat, sudah ke arah yang lebih baik ya, karena profesional polisi itu kan dituntut karena kewibawaan negara dalam penegakan hukum itu ujung tombaknya dari pihak kepolisian. Ya, untuk penegakan itu nanti baru beriring ada ke kejaksaan sampai ke pengadilan kan gitu, hakim-hakim. Nah, ketika viral ini baru menjadi sebuah sorotan. Nah, polisi baru melakukan tindakan gitu ya. Dan itu paling lambat 1 hari tertangkap karena identitas sangat jelas. Ya, wajah sangat terdeteksi ini, apalagi sudah viral di medsos. Baik. Pengancaman, ya, kadang diiringi dengan pemerasan, yang seperti kasus disampaikan bahwasanya diimbangi ada pemerasan ketika tidak melakukan apa yang dia inginkan. Ya, si pelaku pemerasan dan pengancaman kan beriringan ini. Iya. Ya, pengancaman sekaligus pemerasan. Itu apa yang dilakukan umumnya beriringan, dan apa yang dia lakukan itu sebenarnya secara tidak langsung sudah melakukan perbuatan pidana. Ya, ketika dia mengancam,
apabila tidak melakukan sesuatu apa yang dia inginkan oleh si pelaku, pengancaman, Mm-mm. maka akan ada ini konsekuensi bagi si korban. Mm-mm. Itu yang dimaksud. Mm. Itu yang dimaksud. Jadi kalau yang mengenai pemerasan, itu apabila dia melakukan sikap tindakan, ya barang siapa tadi, oh kan seseorang, itu menguntungkan dirinya atau orang lain, dan dia bertentangan dengan hukum. Itu yang dimaksud. Mm-mm. Kemudian bisa saja penghapusan hutang kan, itu tadi kriteria lain. Mm-mm. Ketika ada upaya pemerasan tersebut, dia menguntungkan dirinya dan orang lain, dan apabila diiringi dengan kekerasan, nah itu ya, kekerasan. Tadi seperti yang dijelaskan kan ada muncul kekerasan. Mm. Itu termasuk kategori pemerasan. Seperti yang dimasukkan dalam pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Begitu. Oke, baik. Kemudian misal ada mobil masuk Mm. mengangkut tanah gitu ya. Mm. Untuk apa menyuplai tanah ya untuk perumahan kah atau apa gitu. Jadi debunya mengganggu lingkungan gitu kan. Mm-mm. Lalu dia dibebani uang Mm-mm. setiap kali mengorder tanahnya, menyuplai tanahnya gitu kan, setiap mobil dibebani biaya. Mm-mm. Sepanjang itu bertentangan dengan hukum, tidak ada dasar hukum yang mengatur untuk masyarakat berhak untuk meminta uang kepada si supir, Ya itu pemerasan. termasuk kategori pemerasan. Hmm. Gitu. Kategori pemerasan. Mm. Hati-hati. Mm-mm. Bisa saja apa yang kita lakukan termasuk kategori pemerasan. Lain contoh gitu. Oh, wartawan, kadang kerap nih sekali ini. Katanya wartawan memiliki hak imunitas. Ketika dia masuk ke ranah pidana, pemerasan dan pengancaman, dia tidak memiliki hak imunitas itu. Hak imunitas yang dimaksudkan dalam kategori wartawan dalam melakukan peliputan dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai profesi adalah ketika dia memberitakan suatu berita, lalu orang merasa dirugikan, lalu dia memiliki hak jawab. Mm. Si narasumber atau orang yang menjadi orang yang dirugikan akibat dari pemberitaan memiliki hak jawab. Lalu akibat dari pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan, dia tidak bisa dituntut secara hukum akibat pemberitaannya yang tidak bertentangan dengan kode etik, Oke, yang oke, sudah oke. yang sudah sesuai dengan undang-undang pers. Sepanjang dia melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang pers dan tidak bertentangan dengan kode etik jurnalistik, dia memiliki hak imunitas itu. Mm. Ketika sudah masuk kategori pemerasan, diimbangi dengan pengancaman oknum-oknum wartawan tersebut, yaitu termasuk kategori perbuatan pidana yang seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mm. Sanksi pidana baginya. Kalau pemerasan 9 tahun. Begitu. Wow. Hati-hati. Mhm. Jadi bukan memiliki hak imunitas terkait dengan seperti yang dimaksudkan itu jurnalis itu. Jadi nggak bisa dikatakan benar-benar kebal juga ya, Tidak selama kebal. kode etiknya ada yang dilanggar gitu ya. Ya, bisa masuk ranah pidana, termasuk advokat, Semua profesi seperti termasuk itu, Bang, semua ya? profesi. Jadi Iya. kalau masuk ke ranah pidana, ya pidana yang mengatur untuk memberikan sanksi terhadap dirinya lakukan terhadap perbuatan pidana yang dia lakukan. Hmm. Nah begitu. Ini hati-hati, jangan sampai apa yang kita lakukan itu masuk kategori pemerasan. Termasuk yang tadi Bunda Murni punya maksud baik untuk mengingatkan orang-orang di lingkungannya nggak buang sampah sembarangan. Ya. Itu masuk pemerasan juga nggak sih? Kan spontan aja ya sebenarnya ya. Iya, jadi kan tidak merugikan orang lain. Mm-mm. Nah, apa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak merugikan orang lain. Ketika ada ini lahan nih tanah kita buat pengumuman dilarang membuang sampah di sini karena ini merupakan lahannya. Apabila kau Sampah. buang sampah sembarangan, kemudian akan ada sanksi pidanakah terkait dengan pelanggaran peraturan daerah kebersihan, buang sampah Benar, sembarangan gitu kan. benar. Tapi kalau ada orang yang melakukan buang sampah sembarangan di rumahnya, lalu dia ditangkap, kemudian dia dibebankan biaya 1 miliar misal begitu, 100 juta, sementara dasar hukumnya tidak seperti itu termasuk kategori pemerasan. Gitu. Sanksinya sesuai dengan peraturan peraturan perundangan sampai tingkat bawah itu kan perda. Oke, jadi kuncinya tadi ya melanggar hukum tadi ya, Bang. Ya, yang apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan peraturan perundangan. Bertentangan dengan peraturan perundangan dan dia melawan hukum gitu. Melawan hukum di sini kan kategori misalkan tidak ada dasar dalam melakukan
minta-minta gitu ya. Ya itu Ya berarti udah kategori kategori pemerasan. pemerasan. Gitu. Oke, baiklah. Karena kita adalah negara hukum. Negara hukum, jadi semua tindak tanduk itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya? Yes. Berjalan sesuai hukum berlaku. Lahir, Hmm. dari lahir sampai mati itu sudah bersentuhan dengan hukum. Lahir Ya, sudah ya. buat akta kelahiran, mati dibuat akta kematian. Yes. Lahir menentukan status hukum si anak siapa, bapak ibunya, dan dia sudah tercatat di pemerintahan. Mati begitu juga dibuat akta kematian. Kenapa? Sebagai dasar akta kematian itu untuk menentukan ahli waris. Bisa saja toh sebagai dasar pemerintahan untuk menentukan warganya sudah berkurang nih akibat dari kematian warganya. Nah begitu, itu banyak aspek-aspek itu. Yang tanpa kita sadari dari sejak kita lahir ya sudah bersinggungan dengan hukum sebenarnya. Begitu. Sama kita dialog seperti ini juga hati-hati kan, jangan asal ngomong. Bisa saja melanggar di dalam undang-undang penyiaran atau justru bisa muncul unsur-unsur pidana, apakah kita menyebarkan informasi bohong dan lain-lain. Sanksi pidana bagi pemerasan dan pengancaman. Tadi sudah ada pertanyaan dari Bunda Murni ya yang menyampaikan 3 case yang menurut Bunda ini apakah termasuk pemerasan dan pengancaman nih Bang Parlin. Ternyata sekali kalau kita lihat kata kuncinya apakah sesuai dengan hukum yang berlaku ya, entah itu Perda, Perwako atau apapun ya, kalau itu dilanggar ya otomatis itu sudah termasuk kategori pemerasan. Jadi hati-hati. Apalagi diimbangi dengan pengancaman dan kekerasan kan. Apalagi ditambah itu untuk menguntungkan dirinya dan orang lain. Gitu. Tidak hanya dirinya saja, untuk kepentingan orang lain juga bisa saja itu. Apakah dia hanya sebatas pesuruh anak buah, dia memeras seseorang untuk kepentingan bosnya. Ya. Uangnya di-store kepada bos gitu kan. Kategori pemerasan. Iya. Yang menjadi banyak korban itu kan supir-supir. Iya. Ya. Kan sering viral itu di perbatasan-perbatasan pintu masuk. Mobil-mobil angkutan berat itu membawa sawit, membawa kayu, membawa barang-barang tronton itu kan kerap dimintai itu uangnya setiap kali masuk. Biasanya masyarakat sekitar ya. Ya biasanya itu warga penjaga, warga sekitar perbatasan lah. Gitu. Ya kalau di pasar ya sekitar orang pasar biasanya seperti itu. Biasanya preman-preman pasar ya minta uang kepada supir-supir oplet, angkutan kota gitu kan. Kan dulu marah itu, penyakit masyarakat, pekat itu kan. Sekarang udah mulai diberantas, sekarang udah kalau di Pekanbaru mudah-mudahan aman. Dulu waktu saya SMA, SMP itu, kalau mau pergi ke pasar itu takut ya sih. Oh ya? Karena kan mau turun angkot di sana. Persisnya pasar mana dulu nih? Ya dulu kalau namanya sekarang pasar Sukaramai, dulu pasar pusat gitu kan. Oh oke, ya. Dulu pasar Kodim, pasar Kodim, pasar pusat gitu ya. Itu kalau saya pergi sekolah kan turun di sana di antara dua itu, karena saya mau pulang lagi kan ke Tanjung Uru. Kalau udah pas SMA saya pulangnya ke Kulim karena pindah rumah begitu kan. Paling takut itu aja sih. Kenapa kalau turun dari oplet itu udah ada preman-preman minta uang sampai memeriksa ke saku-saku kita ini. Walah. Sampai memeriksa ke saku-saku kita, mengancam kalau tidak kami bawa ke belakang dipukuli gitu kan. Ya kita punya trik lah, kalau sampai ke pasar itu ya uang udah disembunyikan atau kita habiskan betul untuk kepentingan angkutan sampai ke rumah saja lagi. Apakah 200-500 rupiah gitu kan. 700 dulu ongkos oplet itu segitu. Angkutan kota itu. Jadi memang takut. Sekarang udah mudah-mudahan aman. Walaupun ada satu-satu begitu ya. Memang itu terasa betul dan umumnya kelahiran 80 kalau warga Pekanbaru ya sebaya saya itu umumnya merasakan hal itu. Merasakan ketakutan dan umumnya pernah diperas itu. Iya. Diimbangi dengan pengancaman itu. Karena dulu mungkin juga Pekanbaru nggak seramai sekarang ya Bang ya. Nggak seramai sekarang. Sekarang udah ya berubah lah gitu. Rasa aman tuh sudah muncul ada. Dulu kan ya tidak takut dia di penjara, tidak takut tangkap polisi karena mungkin mohon maaf nih saya hanya sebatas mengamati ya penegakan hukum masih belum sebaik sekarang. Beda sekali dengan sekarang ya. Ya sikit-sikit viral udah bisa gitu dilakukan tindakan tuh. Hati-hati. Nah, sekarang udah bawa uang mau bawa tas tetap waspada. Sekarang yang dikhawatirkan tuh begal, jamret begitu kan. Yang marak sekarang begitu. Kalau dulu pemerasan itu dengan hanya berjalan kaki kita ada ke pasar sudah
diperas, diancam gitu kan. Iya. Sekarang udah menggunakan sepeda motor, ya udah canggih pula sekarang. Baiklah, tapi penegakan hukum semakin ke sini semakin baik intinya Bang Semakin Parlin baik, ya. semakin baik. Karena masyarakat juga semakin melek hukum sepertinya ya Bang. Iya, jadi sudah sadar, udah kritis Iya, begitu iya, iya. kan. Bukan gampang dulu kan ruko-ruko, toko-toko itu kan ada oknum-oknum yang memeras itu dan sambil mengancam itu kan. Setiap ruko yang ada usaha itu wajib menyetor setiap harinya sekian atau setiap bulannya membayar sekian. Dasar hukum tidak ada. Iyalah. Dasar hukum permintaan uang itu pemerasan, pengancaman untuk mengambil sejumlah uang dan barang itu tidak ada. Mereka dalirnya pasti uang keamanan. Uang keamanan gitu kan. kebersihan. Tapi betul tuh Jesse. Mm. Uang keamanan dan kebersihan ini menjadi dasar dia untuk melindungi melakukan perbuatan pidananya. Padahal ketika dia adalah oknum pemuda Mm-mm. memeras dan mengancam Mm-mm. dengan dalil adalah dia berlindung ini adalah uang kebersihan dan keamanan, dasar hukum dia ditunjuk oleh pemerintah sebagai orang yang dipercaya untuk mengamankan dan menjaga kebersihan di sana, ya tidak ada, itu termasuk kategori pemerasan dan termasuk pengancaman. Meskipun maksudnya baik ya, mungkin ini untuk keamanan loh kita ngutip gini. Keamanan juga bukan tugas dan fungsi dia untuk mengamankan sih. daerah sana. Iya, Klien-klien saya itu kan ada beberapa oknum organisasi-organisasi dan ada perkumpulan-perkumpulan begitu kan, meminta uang untuk alasan keamanan dan kebersihan. Bisa saya melihat dasar penunjukan komunitas Bapak, organisasi Bapak, lembaga Bapak, bahwasanya Bapak adalah orang dipercaya untuk menjaga keamanan di sini. Dan mereka nggak Dan bisa mengutuk nunjukin. kebersihan sini tidak bisa. Bapak jangan sembarangan, hati-hati, Bapak bisa masuk kategori pemerasan. Kemudian uang parkir begitu juga. Saya sampaikan, ada nggak dasar menentukan kantor klien saya ini dibebankan biaya parkir? Ternyata nggak Ada nggak perdanya mengatur demikian? Dasar hukum ataupun lebih tinggi menyatakan kantor klien saya ini dibebankan parkir. Kalau tidak ada, jangan minta-minta. Kalau ada, kami akan beri, justru lebih. Karena kan tidak semua ruko-ruko itu dibebankan parkir. Ketika ruko, ya, rumah toko, rumah komersil itu bisa dibebankan parkir ketika lahan parkirnya memakan badan jalan. Iya. Ketika ada hanya dia memiliki pekarangan kecil lalu meminta setoran uang parkir setiap bulan dengan nominal yang relatif tinggi, ini tidak masuk akal. Jadi hati-hati, bisa kategori pemerasan, begitu. Termasuk hal-hal lain, misalkan dia tenaga kerja angkut, gitu ya. Ada nggak menyatakan dasar bahwasanya setiap ruko yang memuat barang-barang itu harus diserahkan tenaga Sejumlah kerja uang. pengangkutannya adalah kepada kelompok-kelompok atau komunitas ataupun organisasi pekerja. Itu ada tuh pernah Berangkut. di Halo Barabas nanya tuh Bang, dia perusahaan buku kayaknya, eksemplar buku, terus Iya. tiap ngangkut langsung dikerubungi pemuda setempat buat minta jatah Iya. angkut gitu. Kalaulah dia sambil mengancam, Uh-uh. termasuk pengancaman. Oh. Apalagi pemerasan. Iya, Yang menjadi sumber masalah itu, ngangkut turun naik dan menyuplai itu tidak ada pekerjanya, tapi minta bulanan. Itu yang menjadi persoalan besarnya. Pak, kalau tidak mau dari tenaga kerja kita, kasih aja bulanan ke kita. Dia tak tahu saya pengacara di perusahaan itu. Saya dikira staf biasa saja kan. Masuk penjara Bapak nanti, saya bilang. Bapak siapa? Saya pengacara. Nah, ini masuk nih perbuatan pidananya Bapak pengancaman. Iya. Sekaligus memeras. Kenapa? Karena Bapak mewajibkan komunitas tenaga kerja Bapak untuk mengangkut dan menurunkan. Sementara kita memiliki tenaga kerja sendiri. Gitu. Anggaplah Bapak tidak mengutuskan pekerja, ya, kelompok serikat pekerjanya. Tetapi kok bisa-bisanya meminta uang bulanan kalau tidak bekerjakan mereka? Lagian barang-barang yang diturunkan bisa kita turunkan sendiri gitu. Tanpa harus melibatkan tenaga kerja. Tidak ada kewajiban yang menyatakan kewajiban. Kalau ada dasar hukum menyatakan kewajiban terhadap organisasi-organisasi pekerja untuk mengangkut, menurunkan, menaikkan barang apapun bentuknya itu, ya tidak boleh membebankan kepada
si Pengusahanya. pengusaha, si pemilik Laporkan ruko saja dan ya Bang lain-lainnya. ya kalau sudah sangat mengganggu ya. Benar, di sepanjang jalan Tuanku Tambusai itu masih ada sampai sekarang mewajibkan. Hmm. Di Jalan Soekarno-Hatta begitu. Ya saya sampaikan kalau ada dasar hukumnya Pak kita akan kasih lebih. Tapi kalau tidak ada mohon maaf, Hmm. jangan datang kembali. Baik, baik. Gitu. Ini masih tentang pemerasan Bang Parlin, ada dari Pak Wandi Nur Iksan ingin bertanya, ada kasus seseorang yang mengejar turun dari mobil dengan kunci roda mobil dan beberapa kali berusaha memukul dengan kata-kata kotor nih sehingga yang dikejar ini masuk ke rumah. Tapi nggak ada kontak fisik sih terjadi dan materi yang rusak juga nggak ada. Dan ketika dilaporkan ke polsek, polisi nggak mau memproses karena ya itu tadi nggak ada materi yang rusak, korban juga nggak terluka, jadi diminta saja selesaikan kasus ini via RT RW. Nah pertanyaan Pak Wandi, ini masuk ke ranah pidana nggak sih? Ya. Bisa saja polsek setempat itu tidak mau menampung, ya, tidak menerima laporan seperti yang Pak Wandi sampaikan karena tidak ada Yang rusak. masuk unsur pidananya. Oh, nggak ada korban. Kalaulah dia membawa Kunci roda mobil. kunci roda mobil, Kunci roda mobil. Ya, Wow, itu ya, kunci ini roda ya, mobil, itu besi ya, apa lah, sih besi, namanya tuh? besi. Kayak dongkrak gitu ya maksudnya. ya besi semacam letter L begitu untuk membuka rodanya. Ah. Kalaulah dia mengacungkan Mm-mm. kunci roda mobil itu, lalu menyampaikan kau akan kubunuh, masuk Kata-kata kategori kasar lah gitu ya. termasuk kategori pengancaman. Oh. Tapi kalau dia datang hanya memegang, lalu hanya berkata-kata kotor, kalimat-kalimat kotornya itu bisa saja masuk kategori perbuatan pidana. Tapi sekarang sudah tidak masuk kategori perbuatan tidak menyenangkan itu. Itu ada kriteria-kriteria khususnya. Sekarang itu kategori perbuatan tidak menyenangkan itu kan pasal karet dulu kan. Sehingga dihapus kategori Sekarang perbuatan ada lagi tidak menyenangkan. kategori Tidak ada. itu. Oh. Tidak ada. Jadi kerugian minimal 2.500.000 di pengecualian itu sekarang dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan itu. Ada kerugian seperti itu. Jadi orang kan dulu sedikit-sedikit masukkan itu ke ranah pidana perbuatan tidak menyenangkan. Ya, apakah meludah gitu kan? Semuanya aja nanti Kata kategori kotor itu. gitu kan. Ternyata. Tapi kalau dari dia membawa kunci roda mobil, mengancam, ya merusak, itu bisa kategori perbuatan itu. Sekarang orang udah cerdas, dia mau bawa pisau sekalipun, dia tidak mau mengacungkan, mengancam gitu. Kalau pisau diacungkan gitu kan ke arah leher itu termasuk pengancaman, kekerasan. Tapi kok ini yang kasusnya Pak Wandi, polseknya nggak mau ikut Nggak campur, melambung karena Bang? tidak termasuk, setelah ditelaah tidak termasuk kategori perbuatan pidana. Tapi kan Hanya udah sebatas membawa. udah ngacungin, udah kata-kata kasar dia tadi. Masuk kata kasarnya itu yang bisa mungkin dimasukkan sebagai perbuatan pidana, apalagi memunculkan kalimat pengancaman. Kalau ada kalimat pengancaman di sana, kata-kata kasar misalkan mohon maaf kau begini gitu, Itulah menyebutkan itu nama pokoknya binatang. ya. Kalau kau tidak begitu, kau begini gitu kan. Ini makanya harus dilihat perbuatan pidana di dalam mengacungkan besi itu. Kalau dia muncul kalimat ada pengancaman itu, kalimat pengancaman itu bisa termasuk unsur pidananya. Lalu dilihat sebab akibatnya, kenapa dia datang. Ini nggak Itu disampaikan besi. juga sih Pak Ya. Wandi sebelumnya ada Nggak mungkin apa? ujuk-ujuk kita Lari-lari. datang begitu kan, dia apa? Ada unsur mungkin yang dia merasa dikecewakan. Hutangnya nggak dibayar-bayar mungkin. Ya kalau mau nagih hutang juga jangan sampai bawa kunci roda. Gitu. Sama seperti halnya kita mau membawa pisau, parang gitu kan. Ya kan bukan berarti mau mengancam, bisa saja habis dari ladang kan. Motong daging Membersihkan gitu, rumput. menyembelih apa gitu Iya kan. gitu. Jadi ketika dia bawa itu bisa, makanya orang sekarang cerdas dibuatnya ambigu agar dia tidak termasuk kategori perbuatan pidana. Oh. Nah, kadang datang dia membawa parang, menagih hutang gitu kan. Tapi parangnya bukan untuk dasar dia agar mau mengancam gitu dan memeras, tapi hanya sekedar membawa begitu kan. Kan ambigu jadinya. Parang itu digunakan untuk mengancam, tidak. Apakah dia mengacungkan itu parang ke leher? Enggak juga. Tidak. Ada kalimat mengatakan kalau kau tidak membayar hutang hari ini, parangnya akan menerbas lehermu. Tidak. Jadi kalaulah dikategorikan, dia ditanya nanti misalkan di kepolisian, Pak, itu parang apa maksudnya? Ya, saya habis dari kebun tadi. Dari cara bisa saja membersihkan rumput-rumput begitu kan. Apalagi parangnya dibaluti dengan koran gitu kan. Nah, itu kan sebagai tanda itu bukan untuk kekerasan bisa saja, tapi bisa saja untuk kekerasan.
Nah, begitu. Sama kayak dia mau datang menagih, dia buka jaketnya dengan melihatkan ada pistol begitu kan. Bayar enggak gitu kan. Padahal kan dia tidak menodong. Tapi dia membuka jaketnya itu dengan melihatkan pistol, kan orang ngeri-ngeri sedap. Iyalah. Tapi ketika dilakukan penyidikan terkait dengan Nggak itu masuk termasuk kategori. kategori perbuatan pidana atau tidak, ya seperti yang dituangkan di dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketika tidak memenuhi unsur-unsurnya ada kekerasan dan pengancaman di sana, bisa saja itu tidak termasuk kategori. Nah, ini kan multi tafsir. Tapi mungkin bisa ditelusuri adalah terkait dengan kepemilikan senjatanya. Apakah ada izin atau tidak? Kan bisa saja. Kita masuk ke pengancaman Iya. nih, yang kali ini juga jadi tema kita, Bang Benar. Perlindungan. Kalau tadi pemerasan kan diatur di dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1 ya. Dan di ayat 2-nya itu sebenarnya pemaknaannya hampir mirip. Ya, ayat 2 itu ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 365 ayat 2 dan 4, 3 dan 4 diatur dalam pasal 365 tadi, itu juga dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kalau untuk mengenai pengancaman itu bisa kita lihat dasar hukum untuk menjerat seseorang telah melakukan perbuatan pidana pengancaman itu dilihat di dalam pasal 369. Oke. Ya. 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu hampir mirip sebenarnya secara pemaknaan apa yang dituangkan di dalam pasal 368 tentang pemerasan. Oke. Cuma ada perbedaan. Apa itu perbedaannya? Kalau kita baca dulu ya. Siap. Ayat 1-nya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tadi begitu, pasal 368 begitu juga. Di pasal 369 begini juga. Dengan cara melawan hukum juga, dengan ancaman pencemaran nama baik, ya, dengan lisan maupun tulisan, ini membedakan. Kalau di dalam pemerasan tidak ada itu, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, di dalam pemerasan tidak ada mengancam untuk membuka rahasia. Memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, di dalam pemerasan ada itu. Di dalam pengancaman ada ya. Mirip dia dengan kalimatnya. Atau supaya memberikan utang atau menghapuskan piutang, di dalam pemerasan ada. Hampir mirip. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kalau pemerasan 9 tahun, kalau pengancaman 4 tahun pidana penjara. Lebih singkat pengancaman ya. Iya. Dan ayat 2-nya yang menjadi pengaturan secara spesifikasi di dalam pengaturan pasal 369 tentang pengancaman, ini merupakan delik aduan. Oh, jadi kalau nggak diadu nggak akan diproses. Nggak bisa. Iya, Jadi iya, pihak kepolisian tidak akan menindaklanjuti atas perbuatan pidana pengancaman apabila tidak diadukan terlebih dahulu. Oh, kalau kekerasan tadi nggak? Kalau pemerasan termasuk yang diatur dalam pasal 368 tadi. Jadi berbeda. Iya. Nah, ini kategori delik aduan. Kalau pemerasan tidak kategori delik aduan, melainkan adalah delik biasa yang tanpa dilaporkan pihak kepolisian ketika sudah ada mendapatkan temuan di lapangan itu sudah bisa melakukan Apalagi tindakan. kalau sudah viral ya. Apalagi sudah viral. Nah, begitu. Pemerasan itu kan kerap sekali tidak diadukan. Iya sih. Yang heboh di medsos itu kan. Polisi bisa melakukan tindakan. Iya. Nah, tapi kalau pengancaman harus dilaporkan terlebih dahulu, harus diadukan terlebih dahulu, baru pihak kepolisian bisa melakukan tindakan upaya hukum selanjutnya. Jadi agak beririsan ya kekerasan dengan pengancaman ini, Bang. Tadi saya lihat dengan tulisan maupun tulisan tadi itu maksudnya ada tanda tertulis kalau Ya, dia tuh pencemaran mengancam nama baik gitu. ya, misal Oh. aku buat secara tertulis menyurati seseorang, kau gitu ya, memiliki hutang sekian jumlahnya. Secara tertulis aku sampaikan pada hari ini, apabila kau tidak melunasi paling lambat 3 hari kemudian,
rumahmu akan terbakar, Waduh, serem banget tuh pengancamannya. anakmu akan kuculik, Oh my God. Ya, kau ya. keluar rumah akan mati. Itu kalimat-kalimat Iya, itu iya, yang iya, termasuk pengancaman seperti dimasukkan di dalam pasal 369. Oh, berarti kalau penagih yang investasi online itu juga bisa termasuk pengancaman ya? Kan mereka pakai kata-kata tuh kadang di WhatsApp, kata-katanya kasar banget. Pinjol, Heeh, yang pinjol itu ya, heeh. makanya itu termasuk kategori perbuatan pidana. Diimbangi pula Hmm. pinjaman online-nya mereka tidak memiliki izin dari otoritas jasa Iya, keuangan. iya, iya. Karena kriteria-kriteria lembaga-lembaga keuangan, jasa keuangan itu harus ada izin dan Dari ada OJK. pendelegasian dari otoritas jasa keuangan bahwasanya ini adalah yang memiliki izin resmi yang diketahui di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan OJK. Makanya kalau ada kekerasan-kekerasan di dalam menagih itu tidak pasti kan bukan di bawah pengawasan OJK. Nah, makanya OJK tidak bertanggung jawab terhadap pinjol-pinjol pinjaman online Iya secara sih. ilegal. Dan ternyata juga masuk pasal pengancaman juga ya, Dan Bang, ya? termasuk kategori pengancaman. Saya pernah beberapa kali mendapat SMS itu dari pinjaman online itu, operatornya itu kan. Saya gitu ya, dia SMS saya melihat saya perhatikan nomor saudara menjadi prioritas di dalam di dalam handphonenya si A yang telah meminjam uang kepada kami Oh. sejumlah 1 juta rupiah. Hmm. Pinjamannya disampaikan untuk membeli tas. Ternyata membeli narkoba gitu. Dari mana dia tahu dia si A ini meminjam uang untuk pembelian narkoba? Saya yakin dia mengedepankan isu-isu itu agar orang lain yang menerima SMS itu menyampaikan kepada si A yang meminjam uang kepada pinjaman online. Otomatis kan malu. Katanya kau dibilang meminjam uang untuk kepentingan narkoba. Bohong gitu kan. Taktiknya gitu Nah ya. itu trik-trik sampai dia menjelek-jelekkan, sampai dia bilang dia adalah ini, adalah begitu, sehingga ini kan menjadi beban moral bagi si peminjam itu. Ya dia berarti harus mengembalikan begitu kan. Nah, sudah ada penekanan dari pemerintah, dari melalui Menteri Pak Mahfud MD itu ya. Menko Polhukam ya. Ya, Menko Polhukam Pak Mahfud MD yang sudah dipinjam bisa dikembalikan begitu. Karena dia ilegal juga. Karena keberadaan mereka ilegal gitu. Nah itu. Jadi yang dapat membedakannya adalah ketika di dalam pemerasan diatur dalam pasal 368 itu merupakan delik biasa ya. Dan di dalam pasal 369 tentang pengancaman itu merupakan delik aduan. Jadi di sana yang membedakan. Yang kedua ada pengaturan secara perbedaan pemerasan itu. Kalau di dalam pengancaman mengatur ada penyampaian surat secara lisan maupun tulisan. Secara lisan maupun tulisan. Ya kriteria sampai di sana. Tapi untuk yang lain misalkan dia kekerasan untuk menguntungkan diri sendiri, bertentangan dengan hukum. Ya, ada yang orang mengambil sesuatu dari si seseorang menjadi korban atau apa, itu merupakan hampir menyerupai. Di situ letak perbedaannya itu. Oke. Jadi pertanyaannya, apakah Anda pernah mengalami atau mungkin melakukan ya kekerasan atau pengancaman ini? Hati-hati ya. Hati-hati. Kadang dari kalimat saja, kadang dari kalimat saja itu bisa diplesetkan itu merupakan kategori pengancaman gitu. Maka kita membuat medsos itu, membuat caption, itu tulisan gitu kan. Saya diingatkan oleh senior-senior saya, hati-hati. Ya. Nah, hati-hati. Kadang kebetulan pula dia mati, kita menyampaikan hati-hati kau Jess. Nah, kau sudah mengecewakan aku, begitu kan. Kebetulan pula dia mati ketabrak sama mobil. Bisa saja toh. Tertuduh lah jadinya si abang. Dilihat histori kita, si Jesse memiliki masalah sebelumnya gitu, geng. Memiliki masalah sebelumnya dengan Parlin. Otomatis penyidik melihat medsosnya Parlin. Parlin pernah menyatakan sesuatu. Nyatakan sesuatu tentang Jesse, hati-hati kau ya. Akibat sikapmu. Kebetulan mati. Tertabrak sama truk. Oh Tuhan. Habis. Contohnya ya. Aku diduga. Hati-hati itu. Hal-hal kebetulan itu bisa saja terjadi kan. Jadi biar aman, medsos tuh agak-agak disaring lah ya. Iya, diberikan informasi-informasi baik saja lah. Seperti Barabas nge-share informasi-informasi edukasi hukum, hasil pemberitaan-pemberitaan dari reporter di-share. Itu kan amalan jariah yang baik-baik aja. Kalau Barabas membuat status gitu, bisa muncul. Sekarang soalnya banyak Bang nagih utang di medsos, curhat keluarga di medsos.
Jangan. Aduh, gimana Iya, ini? yang baik-baik Iya, saja iya, iya. lah. Amin, amin. Kita jawab dulu pertanyaan dari Bunda Baik. Tamirun ya di menit-menit terakhir. Kalau orang yang menimbun jalan-jalan yang surak nih, lalu minta uang, katanya sih untuk menimbun jalan yang berlubang tersebut. Ini masuk pemerasan nggak sih, Bang Parlin? Menimbun jalan, Misalnya swadaya ya, ya. dari si RT ini menimbun jalan karena jalan di itunya udah rusak, tapi Ya. dia caranya meminta uang ke Meminta warga uang. lain gitu. Ya. Sepanjang tidak ada pengancaman dengan kekerasan, It's okay. oke. Hmm. Memang tidak ada dasar kan? Tidak Iya ada dasar sih, hukum. bener. Kemudian kita tidak merasa dirugikan, misalkan tidak memberikan kan tidak masalah. Mm-mm. Kalau mewajibkan, lalu kita sampaikan, Pak, saya tidak bisa memberikan uang untuk kepentingan ini yang Bapak minta oleh RT. Lalu si RT menyampaikan, Ya udah. kalau Bapak tidak memberikan uang ini, Bapak silakan pergi. Itu baru kategori Pergi dari sini. pemerasan ya. Kalau dari sini tetap juga Bapak di lingkungan warga saya, nanti akan ada aneh-aneh sama Bapak nanti. Misalkan apakah kita bakar, ada muncul pengancaman di sana, kategori pengancaman. Iya, iya. Sekaligus dia sudah melakukan pemerasan dengan cara kekerasan. Hmm. Kalau kita tidak mau memberikan, mohon maaf, saya belum bisa memberikan. Oh, iya nggak apa-apa. Mudah-mudahan untuk yang selanjutnya bisa diberikan. Baik Itu kan sekali. baik-baik. Sukarela lah istilahnya Iya, ya. sukarela. Tapi kalau diwajibkan, tidak ada dasar hukum, kemudian muncul paksaan, Hmm. dan apabila tidak diberikan, ada kekerasan dan pengancaman, itu masuk kategori yang diatur dalam pasal 368 tentang pemerasan, dan bisa saja masuk kategori di dalam 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengancaman. Jadi tergantung ya Bunda Tamirun. Cara Memintanya gimana Iya, nih caranya. si orang-orang yang di jalan tersebut. Karena memang Iya. banyak ya kita lihat ya. Ya, Kadang kemudian di jalan dia rusak. meminta uang si Pak RT untuk hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri, kan kriteria yang diatur di dalam pasal 368 Iya. dan 369 menguntungkan dirinya sendiri atau untuk kepentingan orang lain. Hmm. Kalau dia berikan uang memang benar-benar untuk jalan, berarti bukan untuk kepentingan dirinya. Kalau jalan untuk depan rumahnya Pak RT sendiri, bisa saja untuk menguntungkan dirinya sendiri kan gitu. Jadi, Pemaknaan penafsiran iya, di dalam melakukan perbuatan pidana itu bisa dikategorikan dia melakukan perbuatan pidana ketika dilakukan penelusuran termasuk kriteria-kriteria yang diatur dalam pasal 368 dan 369 tentang pengancaman, 368-nya tentang pemerasan.